Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak semua. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, mari kita membaca basmalah dan pembukaan pembelajaran. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Zidni ilma Warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagus. Semangat sekali buat pagi ini. Materi yang pertama kita akan mempelajari mengenai bab wudhu dan tayamum. Yang pertama yaitu pengertian dari wudhu. Wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu melalui serangkaian aktivitas yang dimulai dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan dan kaki, serta melakukannya dengan tertib. Itu pengertian dari wudhu. Yang kedua yaitu niat dan doa sesudah dan sebelum wudhu. Di sini anak-anak pasti sering ya membaca doa sebelum dan sesudah wudhu. Mari kita praktekkan bersama-sama niat doa sebelum dan sesudah wudhu. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama yaitu niat wudhu. Mari mikrofonnya dibuka, dinyalakan. Ya, yang pertama kita membaca niat dari wudhu dulu ya. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul alirafil hadath asqori fardolillah ta'ala. Itu yang pertama niat dari wudhu. Setelah kita melakukan niat, kita melakukan wudhu. Di dalam wudhu itu terdapat dari rukun-rukun wudhu. Ada 10 rukun-rukun dari wudhu. Yang pertama yaitu niat. Tadi kita sudah membaca niat dari wudhu. Yang kedua yaitu membaca basmalah. Yang ketiga yaitu membasuh kedua telapak tangan. Yang keempat yaitu berkumur-kumur, beristinsqa dan istinsar. Yang kelima yaitu membasuh muka serta janggut. Yang keenam yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketujuh yaitu mengusap air ke seluruh kepala, ke bagian rambut. Yang ketujuh mengusap air ke seluruh kepala. Yang kedelapan mengusap kedua tangan. Yang ke-9 yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang terakhir yaitu tertib. Setelah kita melakukan niat wudhu dan setelah kita melakukan wudhu, setelah itu kita melakukan doa sesudah wudhu. Mari kita ucapkan, kita baca bersama-sama niat sesudah wudhu. Bismillah. Kita awal dengan bacaan basmalah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Muhammadan semua. Mari kita baca kompak bersama-sama. Kenapa kok tidak kompak? Ada yang masih di mute, silakan dinyalakan. Mbak Iza Ferdina itu minta tolong dinyalakan, Mbak Silvi dinyalakan ya. Kita baca bersama-sama doa sesudah wudhu. Kita awal dengan bacaan basmalah dulu. Kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah.
illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal mutahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Baik, selanjutnya yaitu terdapat sunah-sunah dari wudhu. Sunah-sunah dari wudhu ini ada 9. Yang pertama yaitu bersiwak, yang kedua bertasmiyah, yang ketiga yaitu menggosok-gosokkan anggota tubuh, yang keempat yaitu meluas atau berlebihan, yang kelima yaitu tidak mubadzir atau membuang-buang air, yang keenam yaitu tidak membasuh dengan 1 kali, 2 kali maupun 3 kali. Yang ketujuh yaitu memulai dengan bagian kanan terlebih dahulu. Setelah membasuh dengan bagian kanan, setelahnya membasuh dengan bagian kiri. Yang kedelapan yaitu berdoa setelah wudhu. Yang kesembilan yaitu sholat sunnah setelah wudhu. Seterusnya yaitu pengertian dari tayamum. Di sini ada yang tahu pengertian dari tayamum itu apa? Coba bisa dijelaskan, ada yang tahu? Siapa yang bisa menjelaskan mengenai pengertian dari tayamum? Mungkin siapa yang bisa menjelaskan? Mbak Silvi mungkin bisa menjelaskan mengenai tentang tayamum. Apa itu tayamum? Apa yang dimaksud dengan tayamum? Tidak tahu, Bu. Sinyalnya saya putus-putus, jadi krusek-krusek. Baik, sinyalnya jelek ya. Siapa yang sinyalnya di sini bagus bisa menjelaskan Saya, Bu. Oke, baik Mbak Maida bisa menjelaskan mengenai pengertian dari tayamum. Apa itu pengertian dari tayamum? Jadi tayamum itu adalah peribadatan yang berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan soid, Bu. Ya, bagus. Itu pengertian dari tayamum. Nah, dari pengertian dari tayamum tersebut terdapat niat dari tayamum. Di sini siapa yang bisa membaca niat dari doa tayamum? Siapa yang bisa membaca doa niat tayamum? Mungkin Mbak Izadina bisa membaca niat dari doa tayamum. Lupa, Bu. Oh, lupa. Berarti Mbak Izadina selalu berwudu pakai air ya, tidak pernah Ya, tayamum. soalnya banyak air di rumah. Subur sekali, sumbernya baik ya. Ya. Mungkin Mbak Maulidia bisa baca niat dari doa tayamum, niat dari tayamum. Bisa, Bu. Oke, baik. Ayo dibaca niat dari tayamum. Kalau bisa serta artinya juga ya, biar lebih jelas. Kalau Arabnya aja nggak apa-apa, Bu. Oke, baik. Nawaitul tayamuma liraf'il hadasil fardolillahi ta'ala. Mungkin begitu, Bu. Oke, ada yang lebih singkat lagi ya, bisa seperti itu, bisa seperti ini. Nawaitu tayamuma istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Seperti itu. Yang artinya, aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Bu, saya mau tanya boleh, Tabu? Ya, Itu mau bertanya niatnya, apa, Udah? Itu niatnya nawaitu tayamuma listibahati apa istibahati, Bu? Nawaitu tayamuma listibahati. Ya, yang benar listibah.
listibahati sholat. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Setelah kita membaca niat doa tayamum, terdapat rukun-rukun dari tayamum. Siapa yang bisa membacakan rukun-rukun dari tayamum? Terdapat 7 rukun-rukun dari tayamum. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai rukun-rukunnya? Saya akan menjelaskan sebagian, nanti silakan dilanjutkan ya rukun-rukun tayamum. Yang pertama, rukun-rukun dari tayamum yaitu memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan, kemudian meniupnya. Contohnya seperti kita mengambil debu seperti contohnya di tembok atau dimanapun yang ada debunya, yang debu tersebut itu suci ya, suci. Setelah kita memukul debu, kita tepuk seperti ini. Nah, saya lihat kan seperti ini. Setelah kita menepuk debu itu, yang kedua yaitu menyapu punggung telapak tangan kanan dengan kiri dan sebaiknya. Setelah kita pukul-pukul seperti ini, kita basuh debu yang di sini tadi sudah ada debu kan, kita sapu ke telapak tangan kita. Yang pertama yaitu di sebelah kanan dulu. Kita mendahulukan di sebelah kanan terlebih dahulu. Kita sapukan seperti ini. Setelah kanan, kita basuh lagi ke sebelah kiri. Yang ketiga yaitu setelah kita menyapu telapak tangan, yang ketiga menyapu wajah dengan kedua telapak tangan. Jadi setelah kita tangan yang kita kasih debu, yang kita basuh dengan debu, setelah itu kita mengambil debu lagi. Tapi mengambil debu tersebut itu di tempat yang berbeda lagi yang terdapat debunya. Setelah kita mendapatkan debu, kita menyapu wajah kita dengan kedua telapak tangan. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu semua usapan baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah dilakukan sekali usap saja. Jadi sekali usap saja, jangan 3 kali. Nanti kalau 3 kali debunya habis. Susah nanti cari debu. Yang kelima yaitu bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja. Atau dengan kata lain tidak sampai ke siku. Jadi beda dengan wudhu. Kalau wudhu kita kan membasuh tangannya sampai ke siku. Tetapi kalau kita tayamum, kita membasuhnya itu tidak sampai siku, sampai bergelangan, sampai batas ujung siku gitu. Yang keenam, tayamum dapat menghilangkan hadas besar, misal janabah, demikian juga hadas kecil. Yang terakhir yaitu tidak wajib urut atau tertib dalam tayamum. Jadi kalau wudhu kan kita harus urut. Kalau dalam tayamum kita tidak apa-apa, tidak berurutan. Baik, di sini ada yang ditanyakan, ada yang tidak jelas. Siapa yang ingin bertanya? Sudah, Bu, paham. Sudah memahami mengenai bab wudhu dengan bab tayamum? Saya mau tanya, Bu. Oke, Mama Ida mau tanya. Orang itu bisa melakukan tayamum ketika apa, Bu? Selain tidak adanya air. Ketika kita melakukan tayamum, yang pertama kita dalam keadaan sakit, mungkin kita tidak bisa berdiri, tidak bisa turun dari tempat tidur, dari ranjang, kita bisa melakukan tayamum. Selain kita tidak ada air, sumber air, misalnya tidak ada sumber air, kita bisa melakukan tayamum dengan itu tadi, dengan keadaan kita seumpama dengan keadaan sakit, tidak bisa turun dari ranjang, seperti itu. Terus seperti menaik kendaraan, seperti di pesawat, kan tidak memungkinkan untuk kita ke toilet, ke pesawat. Kita bisa melakukan dengan tayamum di benda-benda sekitar, seperti tempat duduk pesawat, depan duduk pesawat, seperti itu. Kalau seandainya ada luka di bagian yang terkena air wudhu, apa itu boleh pakai tayamum, Bu? Kalau misalnya dalam luka tersebut itu mengakibatkan kayak kebusukan, terus dalam luka ini tadi nggak bisa kena air, kita bisa melakukan dengan wudhu. Karena kan dengan wudhu? Melakukannya dengan tayamum, maaf. Ya, salah. Melakukan dengan tayamum karena nanti
sebab akibatnya itu nanti bisa melukai. Jadi ada keringanan bagi orang yang sakit, ada luka itu bisa melakukan dengan cara tayamum. Seperti itu Mbak Maida, bisa dimengerti? Mungkin Paham, ada Bu. yang bisa melengkapi lagi dari Mbak Maida. Sudah paham, Bu. Terima kasih. Baik, kita akhiri kelas pagi ini. Kita ucapkan basmalah dan doa penutup sekolah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna halalan thayyiban wa'afna lana yassir lana kulla umurina waghfir lana jami'al khataya wa dha'anna kulla awalina wa barik lana fima a'tayta wa qim lana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila awal tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.